Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tujuran rahmat-Nya sehingga di pagi hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita kembali bertemu dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tujuan itu semua adalah untuk memperbaiki kualitas penghambaan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atas izin Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, siapa yang membaca pada hari ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bunda siapa namanya? Yuni. Bunda Yuni. Alhamdulillah. Sudah bagus bacaannya Bunda. Cuman ada beberapa koreksi. Gak apa-apa dikoreksi sebentar. Harus ada perencanaan ketika kita ingin mewakafkan ayat. Jadi di awal kan kita tahu bahwasanya mad adid disukun itu kan boleh dibaca 2, 4 atau 6. Namun yang paling utama berapa? 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6 yang paling utama. Jadi kita memilih kira-kira nanti saya ketika membaca ini saya baca berapa ya? Saya milih 4, 6 atau saya memilih 6 rakaat. Jadi di awal sudah ada perencanaan. Pertanyaannya ketika Bunda tadi baca ada perencanaan itu. Demikian juga masalah wakaf ya. Masalah wakaf juga seperti itu. Ketika Bunda baca Al-Quran tadarus di rumah, wakaf itu harus terencana. Jadi jangan di situ habis nafas, di situ berhenti. Harus terencana.
Di awal, begitu di awal membaca dari awal ayat, saya milih berhenti di mana, karena rasanya tidak sampai pada akhir ayat nafas atau tidak sampai pada tanda wakof. Nah, harus punya perencanaan. Kemudian ayat kedua tadi bacanya di akhir ayat kedua tadi baca po ya. Ada yang baca tadi kokola tadi dipantulkan. Entah siapa lah itu ya. Tersangkanya udah. Baik. Kemudian hukum roh. Baca huruf roh itu dia tidak boleh terputus. Dia harus tawassut dan bainiyah ya. Jadi tawmihim, tawmihim. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk surah Al-Fil. Pertama, surah ini disepakati turun di Makkah. Kedua, tema utama dalam surah ini bercerita tentang turun tangannya Allah dalam menggagalkan upaya ekspansi yang dilakukan oleh Abraha. Upaya ekspansi yang dilakukan oleh Abraha. Orang menyebutnya biasanya Abraha. Ada bahkan yang menyebut Abraham ya. Ada kenal dengan Abraham. Tapi kalau dalam tulisan Arabnya Abraha ya. Nampak bunda? Alhamdulillah. Bersama tentara bergajahnya, malah hilang suaranya. Iya itu lah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Baik. Tes 1 juta. Tes 1 juta. Cukup. Baik. Dari sisi keutamaan tidak itu sudah. Dari sisi keutamaan surah ini tidak ada ya. Tidak seperti surah-surah yang lainnya. Seperti umpamanya surah Al-Ikhlas, ada keutamaan dibaca pada hari ini. Adapun surah Al-Fil dari sisi keutamaan secara khusus itu tidak ada. Namun secara umum setiap surah itu pasti mengandung pengajaran bagi kita semua. Dan asbabun nuzulnya juga tidak ada. Tidak sebagaimana surah-surah yang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat pertama.
Pekan depan tanggal berapa, Bunda? 30. Hari Sabtu. Berarti pekan depan terakhir ya? Kampung Ustaz. Iya, insya Allah, Bunda. Alam apa maknanya? Ya. Yang apakah yang mana? Ya. Apakah tidak? Disederhanakan, tidakkah? Atau bukankah? Berulang kali kita jelaskan ya, di ayat ini Allah awali dengan sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini bukanlah pertanyaan hakiki, tapi melainkan pertanyaan majazi, pertanyaan yang tujuannya bukan ingin membutuhkan satu jawaban, tapi melainkan untuk mengundang perhatian dan membesarkan perkara apa yang ingin Allah sampaikan. Jelas ya? Baik, lanjut. Taro, engkau melihat atau memperhatikan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan juga ya Bunda, melihat di dalam bahasa Arab itu ada dua. Melihat dengan mata, melihat dengan ilmu. Yang ini dikenal dengan ilmiyah, yang ini basariyah. Sekarang pertanyaannya, Allah memerintahkan Rasulullah melihat dengan apa? Mata atau ilmu? Tunjuk tangan. Yang ilmu. Yang ilmu. Yang mata? Oke. Yang tepat adalah ilmu. Kenapa tidak dengan mata? Karena yang Allah perintahkan melihat bagaimana cara Allah bertindak terhadap pasukan gajah. Sedangkan Nabi Muhammad itu lahir 50 hari sebelum pasukan bergajah. 50 hari sebelum 50 hari 50 hari setelah pasukan bergajah. Mohon maaf, 50 hari setelah pasukan bergajah. Nah, jadi 50 hari setelah pasukan bergajah. Yang kita kenal Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Jadi kalau Allah suruh lihatlah, kan nggak mungkin dengan pandangan mata, yang ada dengan ilmu. Jelas ya? Kalau engkau melihat, memperhatikan, artinya dengan kata lain memikirkan atau merenungkan. Itu maksudnya benar. Jadi bukan melihat seperti sesuatu yang kita lihat, yang tampak ya. Tapi pada ayat ini makna taro di sini adalah memikirkan, merenungkan. Kaifa, bagaimana?
Fa'ala, telah bertindak atau telah melakukan. Rabbuka, Tuhanmu, di dengan ashab, bisa dimaknai dengan golongan atau pasukan, pemilik, penghuni. Jadi golongan pasukan bisa diterjemahkan pemilik juga bisa, penghuni juga bisa. Ashabul ukhdud, pernah mendengar ashabul ukhdud? Ya, ashabul ukhdud, penghuni parit. Nah, penghuni parit maksudnya sekelompok orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masa kenabian itu dibakar oleh pemimpin raja Yahudi dalam keadaan hidup. Itulah disebut dengan ashabul ukhdud. Ceritanya nanti akan kita temukan di dalam surah Al-Hud. Pasukan Al-Fil, gajah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau di sini ditujukan kepada Rasulullah ya. Kepada Rasulullah. Adakah kepada Rasulullah saja? Tidak. Juga kepada kita semua. Jadi Allah mengajak Nabi dan kita semua agar berpikir, merenungkan bagaimana cara Allah menghancurkan tentara bergajah. Jelas ya benar? Pertanyaannya, pernahkah kita berpikir, bukan kita ya, Bunda. Pernahkah Bunda merenungkan atau memikirkan bagaimana cara Allah menghancurkan tentara bergajah? Belum sampai tahap merenungkan ya. Nah, jadi ayat ini mengajak kita, Allah memerintahkan kepada kita akan berpikir, merenungkan bagaimana cara Allah menghancurkan tentara bergajah. Oke, ini ayat pertama. Sekarang kita lanjutkan ayat kedua. Lebih lanjut lagi, Allah berfirman pada ayat kedua di atas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam, tidakkah yaj'al, dia menjadikan. Siapa dia? Kembali ke Rabb yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahu, makna asalnya rencana jahat. Rencana jahat. Bahasa kekiniannya tipu daya. Tipu daya itu artinya rencana jahat. Mereka, rencana jahat mereka, fi, dalam, tadlil, kesesatan. Terjemahnya apa? Kesia-siaan. Apa hubungannya sia-sia dengan sesat? Sebelum kita lanjutkan, apa sih makna dari ayat ini secara bahasa dulu? Apa hubungan sesat dengan sia-sia? Orang yang tersesat maka sia-sialah amalannya.
Mudahnya seperti itu. Orang yang tersesat maka sia-sialah amalannya. Baik, kisahnya begini. Mohon maaf, saya sedikit kurang dalam menggambar ya Bunda. Sumatera. Ini Arab Saudi. Sumber. Arab Saudi. Kemudian ini Yaman. Di atas Syam. Di bawah Habasyah. Cerita dulu ya. Habasyah. Nah, di Yaman ini ada dua panglima besar bernama Aryad dan Abroha. Aryad dan Abroha ini panglima besar di negeri Yaman di bawah kerajaan Habasyah. Habasyah ini rajanya namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi. Jadi Abroha dan Aryad bukanlah pemimpin tertinggi dalam kerajaan Habasyah. Layaknya Aryad dan Abroha ini seperti gubernur lah, presidennya Raja Najasyi. Nah, singkat cerita, Abroha dan Aryad ini saling berselisih tentang siapa panglima tertinggi yang paling layak untuk memimpin negeri Yaman ini. Terjadilah taruhan, duel pun. Siapa yang menang, maka dia yang menjadi gubernur, maka dia yang menjadi panglima tertinggi. Yang awalnya Aryad Abroha ini berduel, malah mereka saling membunuh. Singkat cerita, Abroha ini menang dan Aryadlah yang terbunuh. Dan ini didengar oleh Raja Najasyi, sehingga Raja Najasyi murka kepada Abroha. Raja Najasyi bersumpah akan menghancurkan Abroha, datang ke negeri Yaman dan menghancurkan Abroha. Ini Laut Merah ya Bunda. Kalau di peta ini Laut Merah. Nah, jadi ini Habasyah, ini Yaman. Jelas ya. Nah, bersumpah Raja Najasyi ingin menghancurkan Abroha. Singkat cerita, Abroha mengirim surat kepada Raja Najasyi agar memohon belas kasihan dari Raja Najasyi, serta mengirim cenderamata kepada Raja Najasyi dan mengirimkan satu pesan yang sangat penting kepada Raja Najasyi. Isi surat itu, wahai rajaku, sesungguhnya aku ingin mendirikan gereja yang terbesar di negeri Yaman, yang tujuannya adalah supaya orang-orang yang berhaji di Ka'bah itu pindah ke negeri Yaman. Paham ya? Katedral. Gereja itu diberi nama oleh Abroha Kullais, Al-Kullais. Makna Al-Kullais ini peci, kolang suah. Nah, kenapa disebut peci oleh Abroha? Karena niat Abroha itu agar dia diampuni oleh Raja Najasyi, dia buat gereja yang tertinggi sampai-sampai ketika seseorang melihatnya sampai terjatuh pecinya. Kebayang nggak Bunda? Saking tingginya begitu. Nah, singkat cerita, ketika dimulai Abroha proyek pembangunan gereja Al-Kullais ini, terdengarlah oleh suku Quraisy. Dan itu membuat mereka murka. Kenapa? Karena khawatir kaum Quraisy itu ditinggalkan oleh bangsa Arab, sehingga pusat haji itu berpindah ke Yaman. Kaum Quraisy berbondong-bondong pergi ke Yaman dan membuat kerusuhan di gereja Al-Kullais ini dan membakar gereja Al-Kullais ini. Maka gereja yang
baru lagi dibangun, belum selesai gereja itu dibangun, terbakar, hancur hingga rata menjadi tanah. Penjaga gereja itu mengadu kepada Abroha, dan di saat itulah awal mula kenapa Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Jelas ya. Jadi semuanya itu dipacu apa namanya? Karena ulahnya suku Quraisy. Abroha pada niatnya dia tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Dia ingin mendirikan gereja yang lebih besar dari Ka'bah, yang lebih mewah, sehingga orang-orang berbondong-bondong itu ke Yaman, bukan lagi ke Mekah. Nah, inilah awal mula kenapa Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian berhari-hari Abroha itu menyusun siasatnya, antara lain adalah ini, maksudnya tidakkah dia menjadikan rencana jahat mereka dalam kesia-siaan. Kan timbul pertanyaan, apa rencana jahat Abroha serta pasukannya? Nah, pertama, rencana jahat atau tipu daya mereka, Abroha membawa pasukan dalam jumlah yang begitu banyak, beserta pasukan-pasukan terkuat. Oke. Yang kedua, membawa 8 ekor gajah yang terbesar, yang mereka beri nama, siapa nama gajahnya? Ada yang tahu? Mahmud. Mahmud itu artinya yang terpuji. Bukan artinya Mahmud itu gajah besar ya bunda. Gajah itu bahasa Arabnya Al-Fil. Jelas ya. Nah, untuk apa 8 ekor gajah ini? Harusnya begini. Coba logiknya begini bunda. Suku Quraisy kan sedikit, alat perang mereka tidak lengkap, jumlah mereka sangat sedikit, pasukan yang lemah. Lantas kenapa mesti Abroha itu membawa pasukan dalam jumlah yang begitu banyak? Dan lebih timbul tanda tanya lagi, mengapa Abroha membawa 8 ekor gajah yang terbesar? Tujuannya sebenarnya bukan untuk memerangi penduduk Makkah. Tujuan Abroha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. 8 ekor gajah ini, setiap 2 ekornya diikat di setiap sudut Ka'bah. Nah, kemudian dirantai, kemudian dikalungkan ke leher gajah, sehingga ketika Abroha serta pasukannya itu memerintahkan gajah itu untuk menarik, maka hancur Ka'bah itu seketika. Nah, itu maksudnya kenapa Abroha membawa 8 ekor gajah. Cuma 8 juga. Dalam sejarah ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi jumhur yang paling kuat adalah 8. Bukan banyak, hanya 8. Nah, inilah tipu daya atau siasat Abroha beserta pasukannya. Jadi Allah mengajak kepada kita agar merenungkan, memikirkan bagaimana cara Allah menghancurkan tipu daya ini. Jelas sampai sini? Paham? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara Allah menghancurkannya?
Saya rasa kalau kisah ini sangat familiar ya Bunda. Kapan terakhir Bu Yuni tadi ya, kapan terakhir mendengar kisah pasukan bergajah? SD, SMP, SMA? SD. Kapan Bunda? Bu Witan, kapan terakhir? Ustaz yang apa kadang-kadang anak-anaknya kan melihat di YouTube. Gitu. Animasinya. Tapi yang ditontonkan yang dibuat oleh Iran ya, film Nabi Muhammad yang dilarang itu ditayangkan di Indonesia itu tidak sesuai dengan sejarah. Gajahnya malah banyak gitu kan? Tidak. 8 ekor, tahun 12. Baik, lanjut. Ayat ke-3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan tentara bergajah, menghancurkan tipu daya mereka? Wa arsala, dan dia mengirim atau mengutus alaihim, atas mereka, toiron. Toiron apa artinya? Burung. Nggak cukup dengan burung saja, Pak. Burung berbondong-bondong. Hah? Burung yang berbondong-bondong. Toiron itu artinya burung kecil. Burung kecil. Sudah? Jadi toiron itu burung kecil. Ababil berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok dalam jumlah yang begitu banyak, Kalau manusia berbondong-bondong, bahasa Arabnya afwaja. Afwaja. Surah apa? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau hewan berbondong-bondong itu namanya ababil. Hewan kalau berbondong-bondong, berkelompok-kelompok dalam jumlah yang begitu banyak itu namanya ababil. Kalau manusia berbondong-bondong, berkelompok-kelompok itu namanya afwaja. Bukan nama burungnya ababil. Nah, jelas ya Bunda. Nanti pergi umroh lihat burung ababil, nah ya kan, lihat burung ya kan, itu burung ababil. Artinya dia mengatakan apa? Burung berbondong-bondong, padahal burungnya satu. Jelas ya. Sama halnya seperti ini. Saya pergi ke kubur atau saya pergi ke kuburan? Mana yang benar? Kalau dalam bahasa kubur atau ke kuburan? Kuburan itu jamak. Kalau kubur satu. Saya pergi ingin berziarah ke kuburan bapak saya. Kuburan itu jamak. Berarti penggunaan katanya salah Bunda. Kuburan itu saya ingin pergi ke kuburan, ke kubur bapak saya. Jadi Bahaya. Tapi kan nggak usah kita benturkan. Maksudnya memang bahasa Indonesia seperti itu. Yang jamak itu dianggap mufrad, tunggal. Mau pergi ke masjid,
Kalau di kampung kami di Sumut itu masjid masjid gitu kan. Kalau di Minang apa udah? Masjid gitu ya. Masjid itu kan jamak. Nah, harusnya masjid. Nah, ya kan. Saya ingin pergi ke masjid gitu kan. Berarti banyak masjidnya yang mau dia tuju gitu ya. Nah, baik. Demikian juga nih, ababil itu berbondong-bondong. Sekali lagi, bukan nama burungnya ababil. Tidak ada satu riwayat pun menyebutkan apa nama burung tersebut. Yang hanya ada adalah riwayat menjelaskan burung itu kecil dan berwarna hitam. Entah burung apa lah itu bunda. Entah burung gereja, Allahu a'lam. Burung pipit. Yang penting burung lah dia. Baik. Nah, kita lanjutkan. Lebih lanjut lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim melempari mereka. Siapa yang melempari mereka? Guru. Bihijarah, dengan batu-batu. Kalau satu apa? Satu apa? Hajar. Kalau satu hajar. Kalau jamak hijarah. Hajar aswad. Siti hajar. Oke. Min, dari. Subhanallah, sudah berapa tuh kosakata bahasa yang bunda kuasa itu? Jadi setahun saja insya Allah bunda sudah pintar bahasa Arab. Baik. Min, dari. Sijil. Sijil ini ditafsirkan para ulama adalah tanah yang dipanaskan, bukan tanah dari neraka ya. Tidak ada satupun riwayat mengatakan tanah dari neraka bunda. Yang penting tanah itu. Nah, bermula dari begini. Burung berawal dikisahkan burung tersebut datang dari Laut Merah. Nah, seperti kita gambarkan tadi. Nah, burung tersebut datang dari Laut Merah. Masing-masing burung membawa 3 batu. Makanya dia jamak, membawa 3 batu. 1 di paruh, 2 di kedua cakarnya. Oke, berarti setiap satu burung membawa berapa? 3 batu. Kemudian para sejarah menyebutkan ukuran batu itu seukuran biji kurma. Jangan anggap besar bunda, seperti hanya kecil saja. Ada yang mengatakan seukuran biji kacang, ada yang mengatakan seukuran biji kedelai. Intinya kecil lah, jelas. Burungnya kecil, cakar paruhnya kecil, cakarnya kecil, apalagi batunya. Jelas ya. Nah, dan batu ini kondisi dibawa oleh burung sudah kondisi dalam keadaan terbakar dan sudah dipanaskan.
Nah, timbul pertanyaan, logiknya begini Bunda, harusnya untuk melawan pasukan gajah yang jumlahnya begitu banyak, kemudian membawa 8 ekor gajah yang begitu besar, harusnya logiknya Allah kirim apa? Gajah lagi kan? Ya tentu kan kalau kita ikut akal kita, mestinya kalau ada orang ingin menyerang negeri kita, ya kan, dengan gajah yang begitu besar, kita lawan dengan apa? Dengan gajah lagi gitu kan? Atau dengan burung yang begitu besar. Tapi kenapa Allah kirimkan burung yang begitu kecil? Batunya juga kecil. Nah, di situ kita renungkan. Di situlah letak kebesaran kemahakuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan kepada Rasulullah, kepada suku Quraisy, penduduk Makkah, bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, bisa menghancurkan tentara bergajah yang begitu besar dengan burung yang begitu kecil. Pertanyaannya, mana yang lebih hebat? Gajah atau burung? Gajah atau burung? Burung. Pencipta burung itu jadi jebakan. Nah, yang lebih hebat adalah pencipta burung. Jadi yang Allah tunjukkan, pasti Allah ingin mengajak Rasul dan suku Quraisy untuk mengajak kita berpikir, pasti ada sesuatu di balik burung itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata kita lihat Bunda, adakah tugas suku Quraisy pada saat itu untuk menghalau ini? Sedikit pun tidak ada. Bahkan mereka lari. Dan terakhir Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, itu memegang pintu Ka'bah dan mengatakan, ini rumahmu ya Allah, engkau yang menjaga. Jadi apa? Tidak ada satupun keikutsertaan suku Quraisy untuk menghancurkan tentara berkata. Jadi Allah ingatkan itu, mengapa kalian masih tetap kufur kepada Allah? Jelas ya, Bang? Jadi tujuannya sebenarnya untuk mengingatkan suku Quraisy, seperti yang kita jelaskan pekan sebelumnya. Makanya saling berkaitan antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Nah, di sini letak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam sejarah disebutkan gajah tidak ikut mati. Karena dahulu gajah itu pergi. Berawal dari ketika Abraha ingin memasuki kota Makkah, tidak disebutkan di mana tepatnya, ingin memasuki kota Makkah. Setelah mereka istirahat, ketika mereka bangkit, gajah itu diarahkan ke kota Makkah, tidak mau. Diarahkan kota Makkah, tidak mau. Ketika mereka arahkan ke Syam, mau. Diarahkan ke Yaman, mereka mau. Tapi diarahkan ke Mekah, tidak mau. Akhirnya mereka paksa, mereka pukul gajah itu dengan sekuat-sekuatnya supaya dia ikut, supaya gajah itu mau menuju kota Mekah. Gajah itu memberontak dan pergi tanpa tahu kemana. Allahu a'lam. Jadi yang tersisa adalah hanya pasukan bergajah, tidak dengan gajahnya. Nah, apalagi hikmahnya, apa dosa gajah sampai dia ikut kena hukum? Itu dah hikmahnya, Bunda. Yang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala pasukan bergajah. Jelas. Jadi gajahnya tidak ikut mati, tidak ikut binasa. Bagaimana kondisi mereka? Kondisi mereka setelah mereka terkena batu ini, Allah sebutkan pada ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum, maka menjadikan mereka. Siapa yang menjadikan mereka?
Allah atau burung? Allah. Allah. Lihat lafaznya Bunda. Allah yang menjadikan, bukan burung itu. Jelas ya? Burung yang membawa batu, tapi yang menjadikan mereka binasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ka'asfin, seperti daun makul yang dimakan. Ada terjemah di situ ulat? Dan yang sini ada Ustaz. Ada. Di situ? Enggak ada ya? Enggak. Dimakan atau ulat gitu. Atau ulat gitu ya? Dan burung. Nah, Allahu a'lam udah. Tapi di dalam sejarah disebutkan riwayat yang mengatakan dimakan ulat itu lemah. Tapi tidak ada lagi permisalan yang lain. Intinya seperti daun yang dimakan. Daun yang dimakan binatang. Apakah dimakan binatang apa? Allahu a'lam. Kalau dimakan binatang kambing, berarti yang tersisa, kalau kambing makan daun, itu yang tersisa di gigi-giginya daun-daun itu. Nah, paham ya? Maksudnya seperti itu. Kalau dimakan ulat, berarti perlahan-lahan daun itu hilang. Jadi maksudnya apa? Ketika batu itu mengenai mereka, tidak seketika langsung mati binasa. Di dalam sejarah disebutkan itu mereka pergi ke Yaman, tapi dalam kondisi satu persatu copot tubuhnya. Nah, paham ya? Jadi ketika terkena batu itu dampaknya apa? Termasuk Abroha. Abroha itu sempat menuju Yaman dalam kondisi apa? Yang tersisa hanya sulbinya. Sulbi boleh. Nah, sulbi, dengan sulbi itulah nanti kita dibangkitkan. Makanya saya pernah tanya kepada teman yang medis gitu kan. Bahkan tulang sulbi itu pun kalau dikremasi, dibakar, dia tidak hancur. Dari situlah nanti manusia dibangkitkan. Nah, subhanallah ya. Jadi entahkah dimakan cacing dia hancur dengan tangan, tapi yang tersisa adalah sulbi. Orang-orang tua kita yang ratusan tahun meninggal, yang tersisa sulbi. Karena saya juga pernah membongkar kuburan, memang betul yang tersisa adalah sulbi. Tengkorak masih bisa hancur udah, tengkorak kepala, tapi sulbi tidak. Oke, sampai mana tadi? Sampai ulat ya. Nah, demikianlah mudah. Pasukan bergajah itu tidak langsung binasa. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, apabila batu itu mengenai sisi tubuh mereka, maka akan keluar dari sisi tubuh yang lain. Nah, bila kena kepala, maka tembus ke dubur. Begitulah sejarahnya disebutkan. Nah, kena ke kepala tembus ke dubur, kena di sini tembus di sini. Seperti itulah. Tapi tidak langsung binasa, pelan-pelan, putus perlahan-lahan organ tubuhnya. Demikianlah Allah menghancurkan tentara bergajah. Dan sudah kita lanjutkan, kenapa Allah menghancurkan tentara bergajah? Nah, disebutkan dalam surah Quraisy. Nah, paham ya? Maka saling berkaitan antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Ada yang bertanya? Sebelum kita sampaikan intisarinya, singkat ya Bunda. Berhubung kisah ini pun sudah kita ketahui bersama, hanya saja tujuannya apa? Allah ingin mengajak kita berpikir betapa Allah maha besar, maha kuasa. Ada yang tanya? Gajah itu bisa hidup di padang pasir, Ustaz. Hah? Gajah itu bisa hidup di padang pasir. Disebutkan dalam sejarah memang gajah, Bunda. Karena di Yaman ya Bunda. Kan kemarin kita kan sudah membahas Quraisy.
orang-orang penduduk Quraisy itu mengambil rempah-rempah di mana? Dari Yaman, dari negeri Yaman. Berarti di negeri Yaman pada saat itu subur. Gila. Dan sebenarnya gajah itu bukan berasal dari negeri Yaman, tapi berasal dari Ethiopia, yang saat ini negaranya Ethiopia, dulu Habasyah. Jadi Habasyah itu sekarang ini negaranya negara Ethiopia. Kan Sam di atas guna Suriah, Lebanon, ke bawah lagi Afrika Selatan, ke bawah lagi Ethiopia, kemudian di tengah-tengah Laut Merah, di seberangnya itu Arab Saudi, paling bawah Yaman. Nah, coba nanti lihat peta. Jelas ya. Jadi Ethiopia pada saat itu. Jadi gajah itu dikirim oleh Raja Habasyah kepada Amroha. Karena ada niat ingin menghancurkan ada niat ingin menghancurkan Ka'bah, iya kan? Di dalam surat itu disebutkan surat yang begitu panjang. Cuman saya lihat tafsirnya hanya singkat-singkat saja, udah. Beberapa tafsir hanya disebutkan ingin membangun satu gereja yang begitu besar. Hanya itu saja. Sebagai tanda bahwasanya supaya Raja Najasyi mengampuni Amroha. Intinya itu. Jadi kiriman dari Raja Najasyi. Jadi sumber gajah itu datang dari Ethiopia. Baik, intisari. Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada hambanya betapa Allah Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan menghancurkan pasukan bergajah, dalam jumlah yang begitu banyak. Sedang dalam jumlah yang begitu banyak, hancur seketika melalui perantara makhluknya, yaitu burung-burung yang begitu kecil. Yang kedua, Allah menghancurkan tentara bergajah juga sebagai persiapan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghancurkan tentara bergajah juga sebagai persiapan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 50 hari setelah peristiwa pasukan gajah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Berarti pertanyaannya, saat pasukan bergajah, apakah Abdullah ayahnya Rasulullah masih hidup? Masih. 50 hari dia ada 50 hari. Dalam kandungan, oh iya, dalam kandungan ya. meninggal. Sudah meninggal bukan?
Iya, 6 bulan dan Umur berapa Nabi? 6 bulan. 6 bulan. Nabi dalam kandungan ibunya 6 bulan, Rasulullah ayahnya wafat. Jadi Abdullah sudah wafat. Ibunya wafat umur berapa Nabi? 6 tahun. 6 tahun. Abdul Muthalib wafat umur berapa Nabi? 12. Riwayat yang paling kuat 8 bulan. 8 tahun. Khadijah wafat Nabi umur berapa? 25 bunda. Khadijah wafat umur 65. Rasulullah wafat Nabi saat itu berumur 25 tahun. Demikian juga di tahun yang sama, pamannya Abu Thalib wafat di saat umur Nabi 25. Jelas. Nah, oke. Sampai mana tadi? Lahiran Nabi. Oke, yang ketiga, Allah menghancurkan tentara bergajah untuk menjaga Ka'bah dan menjadikan kota Makkah menjadi negeri yang aman. Sudah, terakhir, di antara hikmah yang lain untuk mengingat tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebiasaan orang Arab dulu, kalau membuat tahun itu atau peristiwa tersebut sesuai dengan kejadian. Jadi perhitungan kalender itu sesuai dengan kejadian. Jadi tahun gajah, ya, apalagi tahun tahun kesedihan. Nah, tahun kesedihan, Amul Hazan, tahun kesedihan. Tahun kesedihan Rasulullah, tahun kesedihan kapan? Di umur berapa? Ustaz, tahun umurnya 25 Ustaz, Nabi waktu Khadijah meninggal. Ada riwayat yang mengatakan 25. Bukan yang 25 itu dia Nikah. baru nikah Ustaz, sama Khadijah Ustaz. Khadijah umur 40. Khadijah umur 40. 40. Iya. Dan kan yang Coba kita hitung dulu, mudah. Kalau kita hitung, mohon maaf, saya yang salah. Saya salah. Nabi diutus menjadi Rasul itu di umur 40. Oke. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada yang mengatakan tahun ke-10, ada yang mengatakan tahun ke-11. Nah, mohon maaf, tahun ke-10, tahun ke-11. Tahun ke-10, tahun ke-11 umur Rasulullah berapa? 50. Berarti kalau di sini 50, yang ini 51. Di tahun inilah Abu Thalib dan Abu Thalib wafat di tahun sama. Bahkan di tahun ini juga Khadijah wafat. Jadi berapa tuh jadinya? Ini Bedanya 25 tahun bedanya. di saat itu umur Rasulullah 51 atau 50. Jadi umur Khadijah 65. umur 65. Jarak berapa tuh? 15. 15. Kok malah ke situ tadi ya? Mohon maaf. Ustaz juga manusia.
Ada yang tanyakan? Nah, alhamdulillah diluruskan ya. Nah. Ada? Masih panjang waktu. Pekan depan pertemuan terakhir dan kajiannya menarik ya. Surah Al-Humazah, dan ini penting bagi perempuan. Jadi Humazah, Lumazah. Nah, apa beda Humazah dengan Lumazah? Insya Allah akan kita bahas. Tapi menunggu waktu habis, boleh? Silakan bertanya, boleh. Bertanya apa aja boleh itu. Boleh. Silahkan, boleh di luar Al-Quran. Boleh di luar Al-Quran. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah tahu lah semuanya. Ada selebihnya katanya. Sejarahnya Bunda sangat panjang. Kalau Bunda ingin lebih detail lagi, sejarahnya sangat panjang. Jadi tidak, proses untuk menyerbu kota Mekah itu panjang sekali. Karena sempat terjadi mediasi lagi antara Abdul Muthalib dengan Amroha. Nah, jadi tidak langsung menyerbu. Setelah penduduk Makkah, Abdul Muthalib tahu kabar bahwasanya Amroha ingin menghancurkan Ka'bah, itu terjadi mediasi. Salah satunya apa? Abdul Muthalib datang ke perbatasan kota Mekah yang di saat itu pasukan bergajah beristirahat, dan tujuan Abdul Muthalib adalah ingin mengambil unta-unta yang dirampas oleh Amroha. Jadi terlebih dahulu unta-unta penduduk Makkah itu dirampas. Supaya apa? Supaya memang tidak ada lagi perlawanan sama sekali, Bu. Tapi Abdul Muthalib datang bukan memohon agar Amroha itu tidak jangan sampai menghancurkan tanah. Permohonan Abdul Muthalib adalah supaya unta-unta itu dikembalikan. Menarik ya. Bukan Abdul Muthalib itu meminta agar Amroha berhenti ingin menyerang Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib itu datang mengambil 200 ekor unta yang dirampas sebelumnya oleh Amroha. Sampai-sampai Amroha itu bingung. Kamu datang kemari jauh-jauh bukan memohon ingin supaya Ka'bah tidak dihancurkan, tapi kamu meminta agar unta-untamu dan unta-unta rakyatmu itu dikembalikan. Apa yang dijawab oleh Abdul Muthalib? Itu bukan rumah kami, itu rumahnya Allah. Dialah yang menjaga. Jadi saat itu Abdul Muthalib juga percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada rububiyahnya Allah, tapi tidak dengan uluhiyahnya. Kalau ditanya apakah kafir Quraisy itu percaya dengan Allah, percaya. Mereka masalahnya di mana? Di uluhiyah. Mereka tidak menyembah Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka jawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan, mereka jawab Allah. Nah, mereka tidak beribadah. Jadi jangan sampai kita kita simpulkan suku Quraisy, pemuka kafir Quraisy, penduduk Makkah itu sama sekali tidak tahu Allah. Makanya kan disebutkan dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu, pendusta. Berarti kalau mendustakan awalnya dia tahu. Disebutkan dalam surah Al-Alaq juga, alladzi kadzdzaba wa tawalla, ya kan? Jadi banyak Allah mengatakan bahwasanya suku Quraisy itu, penduduk Makkah itu, kafir Quraisy khususnya, itu kadzdzab, pendusta. Bukan mereka tidak tahu. Oke. Ada yang tanyakan? Tempat lahirnya Nabi itu memang ada yang diketahui nggak Ustaz, atau memang cuma pendapat aja? Soalnya ada sebagian waktu saya ke Mekah itu kan ada yang bilang di perpustakaan itu Ustaz, dekat Ka'bah itu, pergi kami ke sana katanya bukan di sana tempat lahirnya Nabi. Tidak ada riwayat yang masyhur Tidak ada. di mana, sehingga memang tidak
pihak kerajaan tidak. Kalau andai tahu, tak tahu, kan? Tentu ada sesuatu yang istimewa dibuat oleh pihak kerajaan, gitu kan? Mungkin tidak ada. Cuman yang kita pahami sejarah-sejarah itu seluruh toilet-toilet yang ada di Makkah itu semuanya rumah-rumahnya orang-orang kafir Quraisy. Seluruh WC itu awalnya rumah-rumah kafir Quraisy. Rumahnya Abu Lahab, rumahnya Abu Jahal. Ada bilangnya dekat Tujuannya itu adalah untuk menghinakan, Jadi kalau sudah hina ya hina sampai akhirat pun hina, di dunia hina. Jadi seluruh toilet itu bukan sembarangan benar mendirikan. Ini dulu rumah siapa? Nah, nggak mungkin kita buat toilet kan di rumah, di atas rumah, di tanah ini gitu kan. Nah, ini dia. Apa? Ya baru dengar Oke. Ada lagi? Boleh bertanya panjang lagi ya waktunya. Sampai WC yang saat itu juga rumahnya itu ya? Kan Iya. saat itu Di saat itu iya. rumahnya WC. Menurut keterangan para sejarawan itu seluruh toilet itu memang rumahnya penghuni kafir Quraisy. Iya, nggak sampai. Bahkan tempat-tempat mereka mediasi rapat itu juga toilet saat ini. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan tahun depan sampai ke sana semuanya. Full selama Ramadan iktikaf di sana dan lain sebagainya. Ada yang bercita-cita Ramadan di sana? Sekarang ini itu sudah musim panas ya di Makkah, di Madinah masih sedikit agak dingin ya. Atau nanti sama-sama kita berangkat barengan, Bunda. mantap sekali. Muntawitnya. Kalau air zam-zamnya itu yang dekat Ka'bah itu Ustaz, yang udah tertutup kan kerannya Ustaz. Air Zam-Zam? Iya, yang asli, sumber aslinya itu kan yang setelah kita keluar Ka'bah itu yang aslinya itu kan Ustaz. Iya. Itu ya. Iya, dia sudah nggak nampak lagi, Bunda. Iya. Dia di dekat Ka'bah. Di atas itu. Bukan di apa ya? Bukan di Safa dan Marwah ya. Banyak orang memahami air Zam-Zam itu di Safa dan Marwah. Iya. Tapi kalau di Mekah itu umumnya yang di Mekah itu peninggalan itu udah memang tidak ada, Tidak ada Bunda. lagi. Tapi di Madinah masih sedikit diabadikan ya. Seperti jendelanya Hafsyah ya kan, dan lain-lainnya. Kalau di Mekah memang tak ada lagi. Cuman kita yang berangkat dengan ilmu itu akan lebih terasa daripada yang berangkat tanpa ilmu. Orang yang berangkat dengan ilmu pasti dia merasa inilah di mana kaki-kaki Rasulullah melangkah, ya kan? Tapi kalau orang berangkat tanpa ilmu, yang dia hanya takjub itu bangunannya ini dan itu, ya sebatas itu saja kan? Dia tidak sampai pada tahap sampai ke sana. Makom Ibrahim itu juga udah sebenarnya udah tergeser ya Ustaz. Iya, Makom Ibrahim itu asalnya itu tempat berpijak, bukan makam. Iya. Dulu sebenarnya Nabi Ibrahim ketika ingin membangun Ka'bah, tempat berpijaknya di situ. Jadi ditaruhnya seperti kursi, ya kan, mendirikan rumah batu kan, dipijak sampai berbekas. Nah itulah pijakan sehingga dipindahkan. Dan dulu banyak perubahan kan. Hijr Ismail itu juga bagian dari Ka'bah.
Maka itulah batasan, dulu kan panjang, sehingga orang yang sholat di Hijr Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Kalau tempat sembelih Nabi Ismail itu di mana tempatnya itu, Ustaz? Allah alam. Ada yang Tempat saya cari di sembelih. YouTube, ada yang ada yang bilang dekat ini, Ustaz, dekat Mina melempar Itu kita sudah tahu kalau itu, tapi tepatnya tempatnya di kalau di Mina sudah pasti, karena memang disitulah tragedinya gitu. Sehingga makanya ada peristiwa melempar jumrah dan lain sebagainya. Cuman tepatnya di mana Allah a'lam. Sebagian juga Mas Jabal Rahmah itu pun masih dipertentangkan, saudara. Yang disepakati oleh para ulama kan hanya Jabal Arafah, bukan Jabal Rahmah yang disepakati. Disitulah khutbah terakhirnya Rasulullah SAW. Tapi orang yang ketika pergi ke situ yang mereka tahu apa? Tempat bertemu Nabi Adam dan Hawa. Tidak, itu masih di pertentangan mudah. Makanya tidak ada istimewanya bagi bangsa Arab. Karena nggak tahu di mana, pas persis ketemunya di mana. Yang dikenal adalah Jabal Arafah, khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Arafah. Itulah dia, bukan di atasnya tapi di bawah. Kan jauh kali kalau dari atas kan, Pak, umatnya di bawah kita. Tidak ada. Biasa kalau nggak ada bertanya, ilmu ustadznya nggak keluar gitu. Ada yang mau berangkat umroh bulan Syawal? Alhamdulillah, bulan Syawal. Travel? Hajar Aswad. Ustaz Edi Azhar. Iya, iya. Ustaz udah buka, Ustaz? Belum lagi. Rencananya insya Allah kalau setelah selesai nanti yayasan itu sekalian dibuka kantor travel di situ di Jalan Kalijati. Memang ada rencana. Ada beberapa travel yang ngajak sih untuk bergabung, tapi saat ini belum. Kenapa? Karena susah ngurus-ngurus orang sakit itu. Kita mau beribadah nanti yang sakit lah nanti, emak-emak, orang tua dan lain sebagainya, suruh ngurus mereka. Akhirnya apa? Beribadah kurang. Andai ada uang, lebih baik tidak memilih untuk jadi mutawif. Andai ada uang, kalau disuruh memilih ya, karena kan sampai sana ngurusin orang gitu. Yang sakit harus suruh belikan pil lah, macam-macam lah gitu kan. Tapi kalau ada uang lebih baik itu. Tapi kalau ingin ke sana tidak ada uang, itu caranya nih jadi mutawif kan dari situ kan sebenarnya bonus. Kalau untuk biaya-biaya dan sebagainya sedikit sebenarnya. Untuk mutawif itu lebih kurang 1 juta, 2 juta, nggak banyak. Travel nggak banyak minta ngambil keuntungan. Cuman kan yang diuntungkan itu dia berangkat umroh tanpa biaya, itu saja. Gaji mutawif itu nggak banyak. Sekali berangkat 1 juta. Kalau hari sudah habis sudah. Cuma kan berangkat kan gratis kan, habis. Jadi itu yang dikejar sebenarnya sama mutawif. Jadi kalau ada mutawif banyak nih uangnya ya, tidak. Kadang malah ngiler dia lihat jamaah-jamaah yang belanja banyak gitu. Insya Allah tahun depan awal 2005 kalau tidak ada halangan kami yang berangkat sekaligus ke Aqsa. Diberangkatkan kita sendiri maksudnya. Jadi ada jamaah kita mengisi kajian rutin di Al-Azhar, mereka berangkat awal tahun 2025 sekalian membawa ustadznya. Mudah-mudahan nanti di majelis seperti itu juga kan, berangkat
jamaahnya sekalian bawa ustadznya. Biar berilmu ya. Alhamdulillah. Jadi Aqsa itu kan suatu tempat itu Ustaz, jauh dari tempat perang itu Ustaz. Tapi tempat komplek itu nanti Jauh, konflik kan di Gaza. jauh dari Ustaz. Jauh, konflik kan di Gaza, Bunda. Di sebelah timur ya kalau tidak salah. Aqsa itu artinya jauh. Secara bahasa Aqsa artinya jauh. Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Kenapa disebut masjid yang jauh? Karena jauhnya dari Makkah. Makanya kan ada Aqsal Halaq. Jauh dari Jauh. tenggorokan. Nah, benar kan asal halak, tenggorokan yang paling jauh. Nah, itu dia. Aqsa itu jauh. Aqsa itu bukan masjid. Komplek itu. Komplek itu dahulu disebut dengan Baitul Muqaddas, yang kita kenal dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu semuanya lalu komplek dia, bukan masjid. Banyak orang melihat ketika lihat kubah kuning Masjid Aqsa. Nah, semuanya itu Aqsa. Nah, dan disitulah Nabi Isa itu dilahirkan dan dinobatkan sebagai seorang rasul. Di situ pula ladang tempat tumbuhnya pohon tin dan pohon zaitun. Karena di Mekah tidak tumbuh pohon tin dan pohon zaitun. Dahulu tidak tumbuh. Ini mana tanda segersang, nggak ada sumber kehidupan. Jadi orang-orang pohon tin dan pohon zaitun bagi penduduk Mekah itu barang impor. Barang impor. Mereka impor dari mana? Dari Syam, tepatnya di Palestina, tepatnya di Baitul Maqdis. Nah, itu awalnya bukan. Jadi ketika Allah bersumpah watini wal zaitun, Allah bukan bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, tapi Allah bersumpah demi Nabi Isa. Waturi sinin, Allah bersumpah demi Nabi Musa. Wahadzal baladil amin, Allah bersumpah demi Nabi Muhammad. Jadi Allah bersumpah dengan 3 rasulnya, yang tiga ini adalah bagian dari Rasul Ulul Azmi. Paham ya? Rasul Ulul Azmi itu kan singkatnya, kalau disingkat dengan minim ya, minim Muhammad, nah, Musa, Isa, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minim. Karena kata Rasulullah, saya tahu Ustaz, tapi nggak tahu mengurutkannya bagaimana gitu. Sama seperti Asmaul Husna. Yang penting Asmaul Husna itu saya paham lah Ustaz, tapi nggak hafal. Nah ya kan, ditanya Al-Quddus, itu Asmaul Husna. As-Salam, iya. Al-Basir, iya. Baldek, oh enggak tuh. Enggak, walaupun enggak hafal. Yang penting tahu aja, Bu. Ada orang yang seperti itu. Nah, ada kan. Macam-macam lah. Apa Ustaz mau petakan orang Yahudi di situ juga? Apakah pusat ibadahnya di komplek Aqsa? Iya. Yahudi Nasrani. Jadi tempatnya itu gimana Ustaz? Di mana orang Nasrani Bethlehem itu Ustaz? Oh, kalau itu persis saya nggak tahu. Tapi tetap di komplek itu ya Ustaz? Dia ada, itulah pembatasnya kan dinding ratapan itu. Pembatasnya dinding ratapan. Yang membatasi antara Masjidil Aqsa dengan tatapan, dengan ibadahnya orang Yahudi itu dinding ratapan. Nah, jadi sebelah ibadahnya orang Islam, sebelah ibadahnya orang ya Yahudi. Persisnya wallahu a'lam. Ada yang sudah sampai ke sana? Nah, mudah-mudahan. Karena memang itu yang ketiga ya Bunda. Sebenarnya kenapa Masjidil Aqsa itu berani dijajah oleh apa namanya, bukan ya, Zionis, bukan, tidak boleh disebut Yahudi ya,
tidak boleh disebut juga dengan Israel, tapi Zionis Israel. Karena banyak juga orang-orang Yahudi yang menentang hal itu. Ya, jadi beda Yahudi Israel, Bani Israel dengan Zionis Israel, itu beda. Zionis Israel itu gerakan yang latar belakang mereka beragama Yahudi yang ingin mendirikan sebuah negara dan semuanya di situ orang Yahudi. Tidak ada satupun agama yang lain. Itu niat mereka, sehingga mereka ingin memusnahkan. Jadi bukan Gaza aja sebenarnya. Itu bahasa basi saja tuh yang di media itu ingin menguasai Gaza. Sebenarnya bukan Gaza, seluruh Arab itu ingin mereka kuasai. Nah, di situ. Jadi yang menghancurkan negeri Gaza itu adalah Zionis Israel, bukan Yahudi. Karena Yahudi banyak yang menentang itu. Banyak Yahudi yang di Amerika itu menentang, Yahudi yang di Israel itu juga menentang, Yahudi di negara-negara lain juga menentang. Kenapa? Mereka tidak setuju. Karena mereka menganggap bahwasanya mereka terasingkan sampai nanti Tuhan itu akan mendirikan sebuah negara kepada mereka tanpa sedikit pun ada peperangan. Paham? Itu sebagian keyakinan Yahudi. Kali ini kan dengan peperangan kan, maka banyak yang ditentang, yang tidak setuju dari kalangan Yahudi. Jangan menganggap oh begitu disebut Yahudi gitu. Karena dari dulu Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi, saling membagi hadiah kepada orang Yahudi. Tidak semua orang Yahudi seperti itu, jelas. Dan yang disebutkan di dalam Al-Quran apakah mencakup seluruh Yahudi? Tidak. Hanya saja mereka masuk kategori kafir. Apakah sikap mereka ada yang memusuhi Islam? Semuanya tidak. Ada yang bersahabat dengan Islam, ada yang memusuhi Islam dan lain sebagainya. Sama dengan Islam sendiri, enggak semuanya baik di dalamnya. Ada yang jahat, ada yang baik. Quraisy juga seperti itu. Ada yang jahat, ada yang baik. Jelas. Nah. Ada? Ada juga macam cerita tuh katanya di bawah Masjidil Aqsa itu ada kayak apa ya? Ya, kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman cuma ya terus salah satu keyakinan orang Yahudi ya bahwasanya di bawah itu ada sesuatu, sehingga mereka terus mencari tahu apakah benar adanya hal yang demikian. Itu sebenarnya di bawah Aqsa itu sudah kokoh tuh. Jadi di bawahnya itu sudah ya terowongan semua. Jadi memang betul, tapi apakah di situ Allahu a'lam. Karena kerajaan Nabi Sulaiman ini tidak akan pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Paham ya? Kemegahan istana Nabi Sulaiman ini tidak akan pernah ada sebelum dan setelahnya. Jadi sampai hari kiamat tidak ada yang bisa mengimbangi istana itu. Sengaja Allah musnahkan ya. Karena ada itu bagaimana? Makin jadi konfliknya. Semua orang ingin menguasai itu gitu kan. Jelas. Kenapa bangsa-bangsa Arab tuh tidak membantu secara militer ke Palestina? Dia hubungan diplomatis juga. Begini, sebenarnya Arab Saudi itu sudah membantu, tapi membantu dalam bentuk materi finansial, bukan dalam bentuk militer. Karena kalau mereka membantu dalam bantuan militer, itu nanti mudaratnya mungkin besar. Kita nggak bisa lagi akhirnya haji dan umrah ke sana. Terjadi konflik di Mekah gitu kan. Semua orang Yaman dan lain sebagainya itu sebenarnya yang dipikirkan. Mereka menimbang maslahat dan mudaratnya. Kalau mereka ikut membantu, berarti akhirnya mereka ikut bermusuhan terang-terangan dengan Amerika, dengan Israel dan lain sebagainya. Makanya pihak kerajaan menawarkan lebih baik kalau memang tidak bisa pindah saja dari Gaza ya seperti itu.
Tapi sesungguhnya itu bagian dari bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyumlah kita ketika melihat anak-anak yang telah meninggal. Senyumlah kita ketika melihat orang-orang yang telah wafat. Kenapa? Mereka mati dalam keadaan syahid. Yang perlu ditangis itu kita nih. Nah, ya. Kita nih, apakah dalam kondisi seperti itu kita masih berpegang teguh dengan iman kita? Sedangkan di dalam Islam antara kaya, ketika dia kaya dan ketika dia miskin, ketika dia diberi nikmat dan ketika dia diberi musibah, tidak ada perbedaan sedikit pun imannya di sisi Allah. Paham ya? Kalau ada orang yang ketika dia dapat musibah baru begitu dekat dengan Allah, itu belum mutmainnah namanya. Ya. Orang yang mutmainnah itu, itulah sampai pada tahap diberi nikmat, diberi musibah, baginya sama saja. Kaya, miskin, baginya sama saja. Tidak ada sedikit pun perbedaan. Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan susah untuk sampai pada tahap itu. Makanya surah Al-Fajr, akhir surah Al-Fajr itu kan itu untuk menyanjung Abu Bakar yang imannya sampai sudah pada tahap itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu disanjung, itu ditujukan kepada Abu Bakar. Ketika ayat itu turun, Abu Bakar dalam kondisi duduk. Abu Bakar mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, betapa indahnya ayat itu. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Tahu nggak, hai Abu Bakar, kepada siapa ayat ini diturunkan? Kepada kamu. Di saat itu Abu Bakar menangis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi di dalam diri kita ini kan ada nafsu, ada jiwa dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya nafsu. Nafsu itu kan tiga. Ada ammaratun bisu, ada lawwamah, ada mutmainnah. Ammarah bisu itu yang selalu mengarah kepada keburukan. Orang nggak sholat ikut dia nggak sholat. Orang mengumpat ikut dia mengumpat. Orang mencuri ikut dia mencuri. Itu namanya ammarah bisu. Perilakunya seperti itu. Ada lawwamah. Lawwamah itu dia melakukan dosa, tapi dia menyesalinya, tapi kembali mengulanginya. Ya Allah, semalam saya melakukan dosa, menyesal saya, tapi dilakukan lagi. Itu bedanya. Kalau mutmainnah sudah sampai pada tahap tenang. Jadi diberi takdir yang menyakitkan, tenang. Diberi rezeki yang berlimpah, tenang. Nggak membuat dia bangga. Diberi kekayaan, nggak membuat dia bangga. Ditakdirkan Allah miskin, nggak membuat dia risau. Itu mutmainnah itu. Itulah yang dimiliki oleh Abu Bakar. Orang-orang yang seperti itu nanti ketika ajalnya mendekati ajalnya akan diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang jiwanya sampai pada tahap itu akan dipanggil dengan panggilan itu. Ya Tuhan. Di dalam riwayat disebutkan 3 kali. Ketika saat meninggal dunia, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dan ketika sebelum masuk ke dalam surga. 3 kali disebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bangkit dari kubur, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika masuk surga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya seperti kita lah, Bunda. Ada seorang guru yang begitu sayang dengan muridnya. Nah, begitu sayang dengan muridnya, kemudian muridnya pun begitu sayang dengan guru. Suatu ketika gurunya ini memerintahkan seluruh muridnya untuk pergi ke ladang guru tersebut, guru itu. Kemudian guru itu menyebut, Budi, silakan masuk ke ladang bapak.
terserah apa saja yang ingin kamu lakukan. Menunjukkan apa? Budi istimewa. Ada nama suaminya Budi, bukan? Novi. Tidak. Novi Budi. Berusahalah untuk sampai pada tahap kesana, Bunda. Berikhtiar. Saya, Bunda sekalian, berusaha untuk sampai pada tahap kesana. Jangan hanya sampai takwa, tapi bagaimana sampai pada atqo, paling takwa. Paling takwa itu ialah disebutkan juga adalah Abu Bakar dalam surah Al-Lail. Ciri-ciri orang yang paling takwa itu disebutkan dalam surah Al-Lail. Ciri-cirinya Abu Bakar itu kenapa dia disebut takwa? Salah satunya dia memberi yang terbaik, bukan memberi yang tersedikit. Kalau dia suka dengan baju mewah, dia kasih baju mewah itu kepada orang. Paham ya, Bunda? Kalau saya tanya, Bunda, makanya kan Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, bagaimana wahai Ali, saya tak konsep sederhana, saya ingin mengetahui saya ini sebenarnya ahli dunia atau ahli ibadah, ahli dunia atau ahli akhirat. Kalau ditanya kepada Bunda, coba jawab masing-masing. Saya ini ahli dunia atau ahli ibadah? Nah, nggak perlu dijawab, cukup dalam hati saja. Tapi Imam Ali mengatakan mudah, rumusnya mudah. Ingin mengetahui dia sebenarnya ahli dunia atau ahli ibadah. Kalau kamu senang diberi, kamu ahli dunia. Kalau kamu senang memberi, kamu ahli akhirat. Ada seseorang menerima, sekitarnya semua menerima 100 juta dengan berinfak 100 juta, mana lebih senang? Berarti masih ahli dunia kita semua ini. Jelas ya. Nah, menerima 100 juta dengan mengeluarkan 100 juta, mana lebih senang? Itulah sifatnya Abu Bakar. Jadi berusaha untuk sampai pada tahap. Nah, jelas ya. Kami masih meninggalkan berkah. Misalkan gitu kan. Biasanya itu nanti ketika sudah menjelang sudah bersahabat, itu biasanya sikap yang seperti itu ketika umurnya sudah banyak. Umur sudah banyak. Sudah jadi penyakit itu dengan dia sudah bersahabat lagi, Bunda. Sudah jadi bestie. Paham kan? Kalau selama ini kan yang muda-muda itu yang belum umurnya banyak gitu kan, itu ketika ditakdirkan Allah sakit masih mengeluh gitu kan. Tapi kalau sudah tua ini udah nggak ada lagi istilah mengeluh, bersahabat lagi dengan sakit itu. Banyaknya dari umur berapa? Nah, ketika itu mulailah ternyata nggak ada gunanya yang ini semuanya gitu kan. Apalagi di saat itu uang yang kita keluarkan banyak untuk anak dan semuanya gitu kan, tak ada benar. Nah, di saat itulah baru kita sadar, ya kan? Sangat itu kan digambarkan dalam surah Al-Fajr, terakhir dalam surah Al-Fajr sebagai penutup. Apa bunyi itu yang di akhir sebelum ya ayyuhan nafsul mutmainnah? Iya, wala yuti. Sebelumnya di atasnya apa? Coba lihat dulu. Wala yuti kuwatrafahu ahada wala yu'adhibu adabah. Setelahnya Yaqulu ya laitani qaddamtu. nah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu bentuk penyesalan orang kafir. Sebagai penutup, bentuk penyesalan orang kafir. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani, seandainya, sekiranya, andai kata, ya laitani qaddamtu, dahulu aku berbuat li hayati, untuk hidupku ini. Subhanallah. Orang kafir nanti ini akan mengatakan dalam bentuk penyesalan nanti ketika di akhirat, andailah, sekiranya, andai kata
aku berbuat untuk hidupku ini. Paham gak benar? Ternyata yang mereka kerjakan selama di dunia bukan untuk hidup mereka. Allah ingin menjelaskan kepada kita, kalian hidup dunia itu ujian, bukan kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Jadi orang kafir baru akan paham dia. Andailah aku berbuat untuk hidupku ini. Jelas. Jadi kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.